Serapan anggaran dan korupsi, dialog kita lanjutkan kembali masih bersama Donald Faris. Mas Donald, ini kan menarik tadi kalau dikatakan bahwa ya banyak misalkan yang ini pengguna anggarannya itu sebetulnya orang-orang yang bersih dalam tanda kutip, itu harus dibuktikan juga kan. Tapi di bawahnya yang korup ini kan mereka-mereka juga yang pada akhirnya sering berhubungan dengan hukum gitu. Itu kan males banget sebetulnya Mas Donald. Nah, kita masuk itu ketiga. Lama sekali itu sebetulnya. Tadi kan sudah ada, ini menjawab pertanyaan Mas Rudi. Yang pertama sudah clear, orang yang sama-sama bersih, kemudian yang kedua kepala daerahnya bersih, birokratnya kotor. Yang ketiga ada juga kepala daerahnya yang kotor, tapi birokratnya bersih. Nah, orang ini memang takut kemudian melakukan lelang, tender segala macam, karena yang masuk bui dia duluan. Kepala daerah kan diproteksi oleh konfigurasi politik, afiliasi dengan penegak hukum dan seterusnya. Nah, terus terang memang ini akan berpotensi untuk satu sisi baik untuk memproteksi birokrat bersih. Sekali lagi, baik untuk memproteksi birokrat bersih. Di sisi yang lain, pedang bermata dua, ini akan jadi jalan mulus bagi oknum kepala daerah yang jenis ketiga tadi, yang korup tetapi birokratnya bersih, untuk melakukan korupsi. Karena banyak, Mas Rudi, fakta di lapangan dari berbagai macam kasus-kasus korupsi yang ditemui, birokratnya dipanggil oleh kepala daerah untuk diarahkan. Jadi panitia lelang dipanggil, tolong menangkan A, B, C, dan D dalam paket tender ini. Itu banyak sekali. Nah, ini kalau kita lihat dari tipologi ini, dari 4 tipologi itu, mana yang paling banyak sebetulnya terjadi di Indonesia dari penelitian ICW? Yang banyak terjadi di Indonesia, kita tidak punya persentase yang paling pasti untuk bisa. Paling tidak yang sudah berhubungan dengan kasus hukum. Kalau berkaitan dengan kasus hukum pasti 3. Pertama, birokratnya kotor, dan kemudian kepala daerahnya kotor. Itu tipologi keempat itu. Yang ketiga itu adalah kepala daerahnya kotor tapi birokratnya bersih. Sehingga potensi peraturan anti kriminalisasi hanya akan baik untuk melindungi birokrat-birokrat yang bersih, tetapi justru akan menguntungkan birokrat korup dan kepala daerah korup. Ini sudah tersambung Pak Isran Nur, Ketua Dewan Pembina Apkasi. Pak Isran Nur, selamat pagi Pak Isran. Selamat pagi. Ya, Pak Isran, di studio juga ada Mas Donald Faris dari ICW ya. Pak Isran, ini kalau kita bicara rencana pemerintah untuk mengeluarkan satu aturan yang memberikan jaminan kepada kepala daerah untuk menggunakan anggaran tanpa harus takut nanti tersangkut kasus-kasus korupsi. Menurut Anda, apakah ini akan memberikan sentimen positif dalam penyerapan anggaran nantinya, atau justru akan memberikan sentimen positif bagi orang-orang yang berniat untuk korupsi sebetulnya? Iya, jadi yang pertama saya selalu berpikir positif. Kalau ada upaya pemerintah untuk membuat sebuah aturan yang tujuannya adalah untuk memperbaiki sistem, itu saya pasti dukung, ya. Cuma tadi sepanjang tidak diperbaiki sistem dan aturannya, maka payung hukum yang akan dibuat oleh presiden atau pemerintah tadi itu mungkin juga tidak banyak berarti dalam hal penyerapan atau penyelenggaraan pembangunan di daerah. Karena selama ini kepala-kepala daerah dan termasuk birokrat yang disampaikan oleh saudara Ronald tadi itu adalah karena persoalan aturan-aturan yang begitu tumpang tindih. Sehingga karena aturan tumpang tindih itu bisa saja dan sering terjadi pelanggaran di antaranya. Sehingga kalau sudah nanti itu menjadi bahan pergunjingan, bahan-bahan laporan oleh orang-orang yang kecewa, segala macam, itu sudah menjadi sasaran aparat hukum. Bukan persoalan berani atau tidak berani, takut dan tidak takut, bukan. Itu kenyataan di lapangan selama ini. Kalau sudah ada laporan-laporan SMS kaleng, namanya surat kaleng, telepon kaleng, kemudian ditulis media, itulah menjadi sasaran aparat hukum untuk melakukan penyelidikan dan pemeriksaan kepada aparat di daerah. Nah, kalau sudah begitu, itulah yang membuat serba sulit sekarang ini. Jadi persoalannya bukan persoalan tadi menyatakan bahwa adalah kepala daerahnya yang kotor, birokrasinya yang bersih, dan sebaliknya.
Itu Pak Isran, persoalan itu. Pak Isran, Dan data-data itu saya juga bingung dari mana data seperti itu, ada tipologi seperti itu. Pak Isran Nur, data atau data itu dibuat-buat atau berdasarkan analisa perkiraan gitu loh. Pak Isran Nur, maaf ya, kalau boleh saya simpulkan pernyataan Anda sebetulnya pemerintah tidak perlu mengeluarkan aturan-aturan untuk memberikan jaminan apapun. Yang diperlukan adalah kepastian aturan di daerah, artinya seperti itu ya Pak ya? Ya, itu yang pertama penyederhanaan. Tetapi juga ada baiknya, di samping juga ada aturan yang bisa memayungi tadi supaya jangan ada diskriminalisasi daripada persoalan-persoalan kebijakan yang dibuat oleh kepala daerah. Jadi itu juga sudah bagus sih sebenarnya tujuan pemerintah seperti itu. Tapi kalau juga tidak dilakukan penyederhanaan aturan selama ini, itu juga akan tetap tidak ada gunanya. Karena kepala daerah bukan menginginkan minta lindungi dari perbuatan-perbuatan yang jahat atau koruptor, bukan. Tapi adalah hal-hal yang tadi sifatnya diskresi, kebijakan itu yang sebenarnya jangan dibawa ke ranah pidana. Yang selama ini, baru tadi pagi saya menyaksikan pernyataan daripada Pak Taufikur Rahman Ruki, Ketua KPK. Dia menyatakan jangan sampai kepala daerah itu melawan hukum. Nah, karena melawan hukum sudah termasuk ranah korupsi. Yang terjadi banyak sekarang ini kan banyak aturan-aturan yang dilanggar, tapi tidak ada kerugian negara, tapi tetap dia melawan hukum gitu loh. Pak Isran, ini kalau boleh saya kutip sedikit, ini juga penelitian ICW kalau nggak salah Mas Donald. Korupsi pengadaan barang dan jasa itu menjadi kasus korupsi tertinggi sepanjang 2014. Bukankah ini sebetulnya sangat berhubungan dengan penggunaan anggaran? Ya, itulah tadi persoalannya. Karena persoalan aturan-aturan itu banyak sekali. Sehingga kalau di sini sudah aturannya benar menurut ketentuan lembaga yang mengatur di pusat, misalnya kementerian tertentu, kemudian ada aturan lain juga yang tidak sesuai. Itu yang terjadi. Sehingga itu dianggap yang dicari itu, yang ditemukan itu adalah aturan yang melawan hukum. Itu tadi yang disebut melawan hukum. Oke, nah ini menarik sebetulnya. Dan menurut saya sekarang kan, kalau kita lihat saja dari segi volume dan kuantitas antara korupsi yang dilakukan oleh pusat dengan daerah kan tidak ada, sekarang ini tidak pernah dibicarakan sekarang. Baik. Iya Pak Isranur, saya menangkap poinnya. Ini gimana Mas Donald, menurut Anda ini menarik sekali sebetulnya, mengapa banyak kepala daerah yang pada akhirnya dipidanakan bahkan divonis bersalah itu karena memang sebetulnya ada aturan yang sebetulnya dia untuk satu aturan yang lain dia sebetulnya sesuai, tapi aturan yang lain dia dianggap bersalah, dan ini aturan yang sangat tumpang tindih. Pertama, Pak Isran, saya mau respon dulu Pak Isran. Tadi Pak Isran hanya mendengar dua tipologi korupsi yang saya sampaikan dalam pengadaan barang dan jasa. Tadi sebelumnya saya sampaikan juga di awal bahwa ada kepala daerah yang bersih, birokrat bersih, tentu dia tidak bermasalah dari sisi aturan. Pak Jokowi contohnya saja, selama menjadi kepala daerah kan tidak ada persoalan-persoalan dari segi kasus korupsi ataupun penyerapan anggaran. Termasuk Pak Isran Nur juga ini. Kalau Pak Isran Nur yakin tentu aturan proses-proses pengadaan barang jasa selama ini bisa dilakukan secara benar dan baik. Yang kemudian yang kedua Pak Isran, ada juga kepala daerahnya bersih, tapi birokratnya yang mau main-main, kira-kira nyari tambahan uang lah. Itu banyak contohnya terjadi di DKI. Pak Ahoknya mau melakukan pengadaan barang jasa, tiba-tiba birokratnya yang main. Nah, dan dua di akhir tadi yang Pak Isran dengar bahwa ada kepala daerahnya yang ingin main-main, kotor, tetapi birokratnya bersih. Itu kan banyak juga tuh Pak Isran, mau diarahkan pemenang tender kepada kelompok-kelompok tertentu. Jadi ada 4 tipologi yang saya sampaikan biar Pak Isran bisa terdengar secara utuh. Mungkin terpotong tadi di awal Pak Isran. Nah itu analogi dan hasil kajian yang kami lihat dari persoalan ini. Nah berkaitan dengan problem Pak Isran tadi, kalau kita bicara spesifik isu misalkan saja di dalam pengadaan barang dan jasa misalkan saja sebagai sektor yang berkaitan dengan pembangunan. Karena kalau kita bicara infrastruktur tentu kaitannya dengan pembangunan, bukan begitu Pak Isran? Nah tentu kalau mengacu kepada mekanisme Perpres nomor 70 tahun 2012 tentang pengadaan barang jasa, tentu tidak perlu ada kekhawatiran Pak Isran. Menurut saya ya, ini pandangan saya, kalau itu dilakukan secara benar. Sisi ganjalan mungkin akan terjadi di oknum penegak hukum nakal. Kalau dia mau mencari-cari kesempatan, sebenarnya oknum ini terafiliasi juga dengan perusahaan-perusahaan tertentu, sehingga dia mencari kesempatan untuk bisa
mengutip dari si temannya yang menang dalam proyek-proyek tertentu tersebut. Nah, ini problemnya tentu bukan aturan, coba mungkin tapi penegak hukumnya yang bermasalah. Pak Isra Nur, boleh nggak mungkin satu contoh saja, ada satu aturan yang memang tumpang tindih yang menyebabkan kepala daerah itu sampai harus berurusan dengan hukum? Nah, begini ya, contohnya ya, ada beberapa teman ketika dana APBD, dana APBN yang diterima dalam bentuk DAK. Nah, prosedurnya bahwa pelaksanaannya itu merujuk kepada Juklak Juknis tahun yang lalu. Tahu-tahu oleh kementerian terkait merubah Juklak Juknis itu, tetapi pelaksanaannya sudah dilaksanakan. Sehingga karena dia berbeda dengan petunjuk Juklak yang baru, maka itu jadi persoalan. Itulah yang banyak yang terjadi, salah satunya saja itu. Nah, jadi terkait dengan persoalan-persoalan seperti tadi itu, saya setuju dengan Mas Donald. Coba sekarang diteliti. Yang jadi persoalan itu adalah bagaimana aparat hukumnya ini juga memang harus bersama-sama. Saya kira juga aparat hukum tidak salah, karena kalau dia dilaporkan ada persoalan pelanggaran melawan hukum, apakah itu sudah jelas pasti merugikan negara atau tidak, ini juga yang menjadi bahan dan menjadi referensi kita semua. Artinya sebetulnya Pak Isran, kalau boleh saya simpulkan sebetulnya bukan tumpang tindih, tapi ada peraturan yang tiba-tiba diubah gitu itu ya. Salah satu saja, tapi ada aturan misalnya dalam hal penggunaan uang berdasarkan Undang-Undang Nomor 17. Kemudian Kementerian Dalam Negeri juga membuat aturan dalam penyelenggaraan penggunaan uang. Kemudian ada kementerian terkait juga yang lain dari sektor-sektor itu juga membuat undang-undang itu. Sampai sekarang ini banyak yang tumpang tindih. Baik. Tidak sesuai. Pak Isra Nur, kita jeda sebentar, kita akan lanjutkan ini di segmen berikut, Pak.